Invasi Kekaisaran Mongol di bawah dinasti Yuan ke Pulau Jawa. Pada tahun 1293 Masehi, Kubilai Khan, Khan Agung Kekaisaran Mongol dan pendiri dinasti Yuan, mengirim invasi besar ke Pulau Jawa dengan 30.000 pasukan khusus. Serbuan ini merupakan ekspedisi untuk menghukum Raja Kertanegara dari Kerajaan Singhasari, yang menolak tunduk pada Mongol, enggan membayar upeti dan bahkan melukai utusan Mongol. Penguasa Kerajaan Singhasari, Kertanegara, tidak bersedia tunduk kepada Mongol. Kertanegara lalu mengecap wajah sang utusan dengan besi panas seperti yang biasa dilakukan terhadap pencuri, memotong telinganya, dan mengusirnya secara kasar. Kubilai Khan sangat terkejut dengan kejadian tersebut. Pada tahun 1292, dia pun memerintahkan dikirimkannya ekspedisi untuk menghukum Kertanegara, yang dia sebut orang barbar, namun serangan ini juga memiliki tujuan lain. Menurut Kubilai Khan sendiri, jika pasukan Mongol mampu mengalahkan Jawa, negara-negara lain yang ada di sekitarnya akan tunduk dengan sendirinya, sehingga Mongol bisa menguasai jalur perdagangan di Asia. Sementara itu, setelah mengalahkan Malayu Darmasraya di Sumatera pada tahun 1290, Singhasari menjadi kerajaan yang paling kuat di wilayah tersebut. Kertanegara mengirimkan pasukan besar-besaran ke Sumatera dalam kampanye Pamalayu ini. Namun, memanfaatkan kesempatan karena kurangnya tentara yang menjaga ibu kota, pada tahun 1292, Jayakatwang, Adipati Kediri Gelang-Gelang negara bawahan Singhasari, memberontak melawan Kertanegara. Pemberontakan Jayakatwang dibantu oleh mantan sahabat Kertanegara, banyak Wait atau juga dikenal dengan gelarnya Arya Wiraraja, yang diam-diam membenci Kertanegara. Mengetahui pemberontakan tersebut, Raja Kertanegara mengutus menantunya yaitu Raden Wijaya untuk menghalau serangan dari Kediri, namun pada akhirnya Kediri mampu mencapai dan menjara ibu kota Kutaraja di bawah komando Kebo Mundarang, Panglima Kediri, akibatnya Raja Kertanegara tewas dalam insiden tersebut. Mengetahui jatuhnya ibu kota Singhasari ke tangan pemberontak Kediri, Raden Wijaya berusaha kembali dan mempertahankan Singhasari namun gagal. Ia dan ketiga rekannya, Ranggalawe, Sora, dan Nambi mengasingkan diri ke Madura di bawah perlindungan Bupati Arya Wiraraja, yang memihak Jayakatwang. Raden Wijaya menyatakan tunduk ke Kediri, diampuni oleh Jayakatwang dengan bantuan negosiasi Arya Wiraraja. Raden Wijaya kemudian diberi tanah hutan di Tarik. Dia membuka hutan itu dan mendirikan sebuah desa di sana. Desa itu diberi nama Majapahit. Perintah untuk menaklukkan Jawa dikeluarkan oleh Kaisar Han pada Maret tahun 1292. Pasukan Yuan berangkat dari Quanzhou bagian selatan, lalu menyusuri pesisir Daiviat dan Champa untuk menuju sasaran utama mereka. Negara-negara kecil yang dilewati di Malaya dan Sumatera semua tunduk dan mengirim utusan kepada Kekaisaran Mongol. Ketika pasukan Yuan tiba di Jawa Dwipa, Raden Wijaya mengirim seorang utusan dari Madura dan memberitahu mereka bahwa Kertanegara telah tewas dalam kudeta istana dan perampas tahtanya, Jayakatwang, saat ini memerintah di tempatnya. Raden Wijaya berusaha bersekutu dengan pasukan Mongol untuk melawan Jayakatwang. Raden Wijaya pada awalnya sudah berusaha menyerang Jayakatwang sendirian, namun tidak berhasil, sampai kemudian dia mendengar tentang kedatangan pasukan Yuan. Raden Wijaya lalu meminta bantuan mereka. Sebagai balasannya, Raden Wijaya berjanji akan tunduk pada kekuasaan Yuan, dan juga menjanjikan menghadiahi 2 orang putri jika tentara mereka berhasil menghancurkan Kediri. Sementara pasukan utama bergerak maju, utusan Raden Wijaya mendengar kabar bahwa Kediri mengejarnya ke Majapahit. Setelah mendengar informasi dari Ike Mese bahwa pasukan musuh akan tiba malam itu, tentara Yuan berangkat ke Majapahit, pasukan Kediri tiba dari 3 arah untuk menyerang Wijaya. Ike Mese memimpin pasukannya untuk menyerang Kediri, dan berhasil memaksa mundur Kediri kembali ke Daha. Pasukan Mongol dan prajurit Raden Wijaya kemudian melakukan pengejaran sampai ke Daha. Di sana, Jayakatwang mempertahankan kotanya dengan pasukannya. Setelah menyerang 3 kali, akhirnya pasukan Kediri dapat dikalahkan. Sementara pasukan Mongol dan Kediri sedang bertempur, pasukan Majapahit menyerang kota dari arah lain dan dengan cepat mengalahkan penjaganya. Beberapa ribu pasukan Kediri mencoba menyeberangi sungai dan tenggelam, sementara 5.000 tewas dalam pertempuran. Raja Jayakatwang mundur ke bentengnya, dan menemukan bahwa istananya telah dibakar oleh Raden Wijaya. Pasukan Mongol kemudian mengepung kota Daha dan meminta Jayakatwang menyerah. Pada sore hari, Jayakatwang menyatakan takluk kepada bangsa Mongol. Tentara Yuan menangkap Jayakatwang, putranya, istrinya dan semua perwiranya, dan merampas semua harta yang ada. Setelah Jayakatwang dikalahkan oleh pasukan Mongol, Raden Wijaya kembali ke Majapahit. Hal yang tidak diduga oleh pasukan Mongol, Raden Wijaya dengan cepat memobilisasi pasukannya dan menyergap rombongan pasukan Yuan. Setelah itu Raden Wijaya menggerakkan pasukannya menuju kamp utama pasukan Yuan dan melancarkan serangan tiba-tiba. Dia berhasil membunuh banyak prajurit Yuan dan membuat pasukan Mongol kocar-kacir, sedangkan sisanya berlari kembali ke kapal-kapal mereka. Raden Wijaya tidak menyerang Mongol secara langsung, sebaliknya, ia menggunakan semua taktik yang memungkinkan untuk mengurangi pasukan musuh sedikit demi sedikit. Akhirnya pasukan Mongol kembali ke Tiongkok bersama sisa pasukan yang selamat. Mengetahui bahwa pasukannya gagal,
Kubilai Khan menjadi sangat marah. Kublai Khan memanggil menterinya, Liu Guji, untuk mempersiapkan invasi lain ke Jawa dengan kekuatan 100.000 tentara, tetapi rencana ini dibatalkan karena tidak berselang lama Kaisar Kublai Khan meninggal dunia. Peristiwa ini juga melatar belakangi berdirinya Kerajaan Majapahit, dengan raja pertamanya yaitu Raden Wijaya. Sejarah mengatakan bahwa ini adalah termasuk kekalahan Kekaisaran Mongol yang terbesar. Sejarawan juga mengatakan bahwa seringkali Mongol melakukan serangan balas dendam, namun selalu bisa digagalkan. Sampai pada masa kejayaannya, Kerajaan Majapahit adalah kerajaan terkuat yang ada di bumi Nusantara.